أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Dan beribadah kepada Allah adalah merupakan karunia dan sedekah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa in amila hasanatan famin minnatihi wa sadaqatihi alaihi wa in qabilaha fa sadaqatun wa minnatun thaniyah. Jika seorang melakukan kebaikan, maka itu adalah merupakan karunia dan pemberian dari Allah untuk hamba tersebut. Dan jika kebaikan yang dilakukan itu diterima oleh Allah, maka diterimanya itu pun pemberian yang berikutnya. Dan karunia yang kedua. Itu menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Dan wajib kita syukuri. Ya. Karena di luar sana banyak orang yang fisiknya sehat melebihi kesehatan kita, masih muda melebihi mudanya kita, tapi mereka tidak sanggup untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Karena Allah tidak memberikan nikmat itu kepada mereka. Dan mereka sendiri tidak mau berusaha. Dan semoga Allah menerima amal perbuatan yang kita lakukan hari ini, hari kemarin dan seterusnya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Taib. Setelah kita mengetahui akan pentingnya belajar akidah dan yang menunjukkan pentingnya belajar akidah itu cukup kita mengetahui definisinya. Itu menunjukkan bahwa penting belajar akidah. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan beberapa bulan yang lalu. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Apa arti akidah itu? Kalau bisa jawab, saya suruh petugas bikinkan kopi buat. Apa arti akidah secara bahasa? Dan dari situ kita tahu penting belajar akidah dari definisi itu. Ikatan yang kuat itu bahasa, istilah, tidak jauh dari situ. Keimanan yang kokoh. Keimanan yang kokoh itu meliputi rukun iman yang 6. Maka belajar rukun iman yang 6 itu akan membuat keimanan kita menjadi kokoh. Maka kalau ada orang mengatakan saya berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi gampang dia goyang. Gampang dia diarahkan oleh keadaan. Apalagi zaman sekarang gampang diarahkan oleh followers atau subscribe.
gampang diarahkan ke sana. Maka zaman sekarang tidaklah seorang menginginkan dirinya viral, melainkan dia akan menjual sebagian agamanya. Akan berkurang pada dirinya nilai-nilai keagamaannya. Kenapa? Karena dia digoyangkan oleh keadaan. Nah, bagi mereka yang kuat akidahnya, mereka akan kokoh di atas ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang akidah itu artinya apa tadi? Al-imanul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun ladai aw lada mu'takidi. Keimanan yang kokoh yang tidak bisa digoyangkan oleh keraguan pada pemiliknya. Ya. Karena kita ini akan diragukan dengan dua hal. Kita diajak untuk sesat atau diejek agar kita sesat juga. Lihat, diajak dan diejek. Ditawarkan segala hal agar kita meninggalkan dakwah ini. Kemudian kalau kita tidak mau, mereka akan mengejek. Antum dibilang Wahabi, dibilang salah pilih juga, dibilang Wahaboy sekarang. Ya, sebentar lagi mungkin kita dipanggil Koboy itu. Karena memang begitu cara orang agar orang jauh dari akidah ini. Tapi jika kita punya kekuatan fondasi, insya Allah kita tidak gampang terpengaruh dengan itu. Ya. Sekarang kita masuk pada bab ad-da'watu ila aqidatil Islam. Mengajak kepada akidah Islam. Jadi ini dakwah. Sesudah seorang muslim mendapatkan nikmat Allah Ta'ala berupa ilmu tentang akidah dan berpegang kepada akidah tersebut, maka dia wajib untuk berusaha mengajak manusia kepadanya, kepada akidah tadi, dalam rangka mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Ini tujuan berdakwah, yaitu mengeluarkan orang dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Bukan menuju pada diri kita masing-masing atau menuju kepada ormas. Bukan. Tujuannya adalah agar orang menjadi hamba Allah di atas jalan Rasulullah SAW. Udah, itu dakwah kita. Selebihnya terserah mereka. Karena tujuan kita adalah agar mengeluarkan orang dari kegelapan kepada cahaya. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 256 sampai 257. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. La infissama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Itu sudah jelas. Barang siapa kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah adalah pelindung atau walinya orang-orang yang beriman.
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung mereka adalah togut, yang mana mereka mengeluarkannya dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di sini Allah menyebutkan bahwa Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kepada cahaya. Ada yang menarik dari ayat ini. Di mana ketika Allah menyebutkan kegelapan, Allah menggunakan kata jama'. Az-zulumat. Itu menunjukkan kegelapan banyak apa sedikit? Banyak. Ketika Allah menyebutkan cahaya, Allah menggunakan kata tunggal. Itu menunjukkan jalan kebenaran banyak apa satu? Satu. Jangan ada lagi yang punya keyakinan banyak jalan menuju ke Roma lalu dikaitkan dengan Allah. Kenapa? Karena tidak sama antara menuju kepada surga dan menuju kepada Roma. Roma kita mau lewat Afrika bisa, lewat Timur Leste juga bisa, atau kita mau lewat Aceh juga bisa menuju ke Roma. Memang banyak jalan, tapi menuju ke surga satu jalan. Makanya disebut ilan nur, satu cahaya. Kesanalah kita mengajak manusia kepada jalan itu. Bagaimana manusia bisa berada di jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan dia menjadi hamba Allah di atas jalan itu. Sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Apa kata Allah? فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Lihat bagaimana kekuatan akidah itu membuat seorang kokoh berpegang teguh dengan agama. Nah, orang yang tidak kuat akidahnya, begitu Natalan bersama, tahun baru bersama, Waisak bersama. Ya, apalagi itu acara keagamaan Tionghoa misalnya, ikut merayakan. Kenapa? Karena mereka tak punya akidah yang kuat. Mereka takut kehilangan jabatan, mereka takut kehilangan fulus, mereka takut dikatakan intoleran. Ya kan? Karena semua itu disebabkan akan lemahnya akidah. Kemudian akidah adalah merupakan tujuan dakwah para nabi dan rasul. Dan ini adalah merupakan awal dan prioritas dakwah semua rasul. Ibnu Qayyim mengatakan para rasul itu mereka selalu sibuk dengan 3 perkara dan 3-tiganya berkaitan dengan akidah. Memperkenalkan Allah kepada umatnya itu poin pertama. Memperkenalkan perbuatan Allah, kemudian nama-nama dan sifatnya diperkenalkan. Yang kedua, menjelaskan jalan yang menghubungkan mereka dengan Allah, yaitu tauhidul ubudiyah. Yang Allah katakan dalam surat Yasin, wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku, inilah jalan yang lurus. Yang ketiga, memberitahukan tentang balasan di akhirat nanti bagi orang yang bertauhid dan orang yang berbuat syirik. Itu terus selalu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Bukan berarti yang lain tidak dijelaskan, tapi yang paling urgen adalah ini, paling penting. Yang paling penting mereka sampaikan. Karena kalau ini sudah kuat, orang mengenal Allah, terus dia beribadah kepada Allah, tahu balasan, dan dia yakin walaupun belum melihat balasan itu, maka dia akan semangat beribadah kepada Allah. Dan dia akan semangat menghadapi berbagai macam ujian. Karena dia telah menempatkan 3 hal ini dalam hatinya. Seorang kalau dia yakin dengan suatu gaji yang besar, urusan dunia ini,
Walaupun dia belum lihat tempat dia kerja itu, maka dia akan berusaha ke sana. Dia akan buat dulu, dia akan mengumpulkan biodata dia, ijazah dia. Kemudian disyaratkan ke sana harus kuliah S2. Dia S2 juga kuliah dulu. Berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun dia kuliah dulu. Supaya dapat pekerjaan itu. Dan dijanjikan, kalau sudah dapat S2 atau S3, langsung dapat tempat di pekerjaan itu. Dan tempat itu, kerja di situ gajinya 1 bulan 250 juta. Udah disampaikan 250 juta. Di mana kerjanya? Di Lubang Buaya. Lubang Buaya di Amerika tapi. Bukan di sini. Orang kan berusaha ke sana. Kenapa? 250 juta. Dapat gaji sebulan bisa nikah lagi, ya enggak? Banyak uang. Orang akan berpikir akan ke sana. Kenapa tidak kita pikirkan pikiran itu untuk ke surga? Betul, dia tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga kita, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa. Tapi dengan iman kita, kita seakan-akan melihatnya. Nah, itu yang dilakukan para nabi dan rasul. Maka mereka berhasil memfilter manusia untuk menjadi umat mereka yang terbaik di setiap zamannya. Maka tujuan mereka itu agar mendapatkan umat terbaik yang mempercayai apa yang mereka ucapkan. Nabi Nuh berapa lama dia dakwah? 950 tahun. Itu umur dakwah loh. Ya, bukan umur dia dari bayi. Umur dakwahnya 950 tahun. Berapa dia dapat umat? Ada yang mendapatkan 20 lebih, ada yang mengatakan 80 lebih. Dari manusia yang hidup di zamannya dapat segitu selama 950 tahun dakwah. Karena dia tidak berdakwah mengikuti keinginan umat, tapi berdakwah bagaimana umat menjadi hamba Allah tadi. Itu. Mereka tidak memulai dakwah kecuali dengan akidah. Kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengatakan kepada umatnya, beribadalah hanya kepada Allah dan jauhi tagut. Ani'budullah wajtanibu tagut. Jauhi tagut. Tagut itu apa saja yang diperlakukan berlebihan. Ya, entah dalam urusan ibadah diikuti atau ditaati. Dan tagut itu bisa, sifat ini bisa dimiliki oleh yang dilebih-lebihkan atau yang mengikuti, yang bersikap. Sekarang Nabi Isa disembah orang enggak? Dianggap anak enggak? Sekarang yang tagut Nabi Isa apa pengikut yang menganggapnya anak? Pengikutnya. Nabi Isa tidak katakan apa? Tagut. Malaikat disembah orang? Disembah. Siapa yang mengatakan malaikat disembah oleh Allah? Allah. Wa yawma nahsyuruhum jami'a wa yawma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Kata Allah, dan pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, Allah berkata kepada malaikat, benar enggak orang-orang ini menyembah kalian dulu di dunia? Kata malaikat, maha suci engkau ya Allah. Engkau adalah pelindung kami. Engkau wali kami. Mereka tidak menyembah kepada kami sebenarnya. Tapi mereka menyembah kepada jin. Dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Mereka tidak ngaku. Tapi mereka beribadah kepada malaikat. Yang jadi tagut siapa di sini? Manusianya, bukan malaikatnya. Namun kalau yang disembah itu ridho, maka yang disembah itu
jadi tagut. Maka tagut itu banyak. Tagut itu yang disikapi atau yang bersikap melampaui batas. Itu tagut. Diambil dari kata togo. Ya, togo sesuatu yang melampaui batas. Misalnya banjir. Banjir biasanya di sungai. Ini togo ya. Ternyata banjir itu meluap sampai ke atap rumah. Ini air sudah jadi togo nih. Togo. Udah melewati batasnya. Seharusnya dia di sungai. Itu makna bahasa. Ya. Togut itu yang disikapi melampaui batas. Togut itu banyak. Tapi yang menjadi dedengkotnya ada 5. Pertama iblis tentunya. Iblis. Ya. Yang kedua, orang yang disembah dan dia ridho. Yang kedua, disembah, dia ridho. Seperti yang kita lihat, ada sebagian tokoh agama, dicium kakinya dia senang. Senang. Di orang cium kaki dia senang. Yang ketiga, orang yang mengajak orang lain untuk meminta kepada dirinya, berdoa kepada dirinya, atau menyembahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang mengaku tahu yang gaib. Mengaku tahu yang gaib. Seperti para tidak normal. Karena memang tidak normal mengetahui yang gaib. Tidak normal. Kalau istilah mereka paranormal, berarti kita yang tidak normal. Yang kelima, orang yang berpegang dengan hukum-hukum yang bukan hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi kelima-limanya, hukum yang ditetapkan untuknya, baik hukum status maupun hukum pidana, itu berbeda. Hukum status itu maksudnya dia kafir atau muslim. Nah, itu hukum status namanya. Dan hukum pidana itu artinya dihukum secara pidana. Dia dipancung atau tidak. Gitu. Itu tagut. Dan tujuan dakwah para nabi dan rasul agar umatnya kembali hanya kepada Allah dan menjauhi apa? Tagut. Setiap rasul berkata kepada kaumnya saat pertama kali menyeru mereka dalam surah Hud. Ya, dan dalam surat ini tidak hanya ayat 50, tapi di ayat-ayat setelahnya. Kata mereka, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairu." Beribadalah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagi kalian Rabb yang diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Nuh, diucapkan oleh Nabi Hud, diucapkan oleh Nabi Saleh, diucapkan oleh Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Siapa yang telah mengetahui akidah yang mulia ini dan dia sudah bisa mengamalkannya, maka yang wajib baginya tidak membatasinya untuk dirinya saja. Makanya kita lihat para ulama kita cerewet. Cerewet dalam artian orang-orang yang tidak mau menerima. Wah, itu aja yang dibahas gitu kan kata mereka. Ya iyalah, Al-Quran kan itu aja. 30 juz, ya enggak? Maka yang dibahas itu saja. Dan yang paling penting adalah ini. Seorang wajib untuk tidak membatasi akidah itu untuk dirinya sendiri. Dia harus menyebarkan kepada yang lain. Sebaliknya dia wajib mengajak manusia kepadanya dengan hikmah dan nasihat yang baik.
sebagaimana ia merupakan jalan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maksudnya jalan para rasul, manhaj para rasul, para nabi dan rasul dan para pengikutnya, mereka tidak berhenti berdakwah. Maka kalau mau menjadi umat Rasulullah SAW yang terbaik, maka jangan berhenti berdakwah. Bukan berarti di sini semua harus bisa ceramah. Enggak. Berdakwah dengan kemampuan masing-masing. Lihat para sahabat. Khalid bin Walid dia berdakwah dengan apa? Pedangnya. Ketika dia diperintahkan jihad. Abdurrahman bin Auf dia berdakwah dengan apa yang paling dominan? Hartanya. Bukan berarti dia tidak memiliki ilmu. Tapi yang paling dominan adalah dengan hartanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan apa? Pena dan tafsirnya. Mu'adz bin Jabal dengan apa? Dia kumpul. Kalau Mu'adz bin Jabal dia bisa mengumpulkan berjihad dan juga ahli fikih. Mu'adz bin Jabal itu mujahid. Bukan berarti yang lain tidak mujahid ya. Tapi yang paling menonjol di antara dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal, dia ahli fikih dan seorang mujahid. Dan kita juga bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Yang tidak bisa bicara sendiri, maka buat sebuah media untuk dia berbicara dengannya. Menggunakan mulut para ustadz dengan media itu. Dan itu bisa. Itu bisa dilakukan. Ya. Dakwah kepada akidah tauhid adalah dasar dan tolak ukur. Titik tolak, tidak ada sesuatu sebelumnya yang diserukan. Artinya harus dia yang pertama kali didakwahkan oleh para duat. Itu berupa menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan sebelum akidah ini terwujud dan berdiri tegak. Artinya mengajak orang untuk mengerjakan perintah dan jauhi larangan itu tidak akan berhasil kalau akidahnya tidak kuat. Kalau akidahnya apa? Tidak kuat. Maka coba lihat antum, orang beribadah, kadang sholat hari Jumat, kapan sholat lagi? Jumat lagi. Kemana antara Jumat dan Jumat? Dia tidak sholat. Karena dia anggap, ya ibadah itu begitulah. Karena dia tidak memiliki akidah. Coba orang yang kuat akidahnya, insya Allah dia akan terbawa kepada ketaatan dengan sendirinya. Karena akidah merupakan pondasi yang mensahihkan segala amal soleh. Dan tanpanya amal soleh tidak diterima dan pelakunya tidak meraih pahala. Coba antum perhatikan baik-baik. Bagaimana kita dijauhkan dari akidah ini sejak kita sekolah. Tapi amal ibadah diajarkan, iya enggak? Salat diajarkan enggak rukunnya waktu SD? SMP, SMA? Diajarkan rukunnya. Diajarkan rukun zakat, diajarkan rukun puasa. Diajarkan oleh guru agama kita rukun haji juga. Tapi begitu kita tanya di mana Allah Pak Guru? Di mana-mana disebut. Ya enggak? Karena kita tidak diajarkan yang lurus. Bahkan tidak pernah diajarkan oleh dia apa rukun la ilaha illallah. Tidak diajarkan itu. Dan ini adalah merupakan talbis iblis yang sangat kuat di sekolah-sekolah. Udah jam agamanya sekali sepekan. Sudah sekali sepekan bukan 1 jam, 45 menit. Dari 45 menit itu tidak pernah diajarkan tentang rukun dan syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan langsung kepada solat. Bukan berarti kita meremehkan solat, enggak. Tapi solat yang kita lakukan itu kalau akidah kita rusak, maka dia rusak. Rusak semuanya. Dan sekolah-sekolah itu diajarkan akidah yang buruk. Bahkan saya pernah
mengisi ceramah di salah satu sekolah STM. Tahu STM kan? Kita STM. Yang sekolahnya bukan hanya bawa tas, tapi ada linggis di dalamnya, ada apa gear motor gitu. Itu anak-anak STM. Anak disuruh isi kajian di situ. Ini terlalu semangat gurunya untuk menyuruh anak ceramah di situ. Begitu saya masuk, dilihat sama mereka. Awalnya disorakin gitu kan. Karena mereka tidak biasa dengar ceramah. Duduklah anak sabarin aja tuh mereka yang sorakin. Yang nakal-nakal duduk di emperan masjid. Penuh masjidnya. Kayak tablik akbar aja tuh. Moderatornya guru agamanya sampingan. Tapi membuat mereka terdiam semuanya ada satu pertanyaan. Ini sebelum yang ribut-ribut di luar bisa jawab enggak ini pertanyaan saya? Apa Pak Ustadz gitu dia. Pertanyaan mudah ini. Di mana Allah? Wah itu aja enggak bisa jawab. Allah itu di langit Pak Ustadz kata yang nakal di belakang. Tapi Pak guru kami itu mengajarkan Allah itu di mana-mana. Saya sebenarnya enggak terima walaupun saya nakal kata dia. Yang ngomong itu yang paling nakal. Disenggol sama yang di samping saya. Itu yang paling pandai Ustaz. Di mana Allah? Pokoknya di langit kata dia. Saya tidak percaya sama guru agama itu. Guru agama di samping saya. Terus satu lagi, salah satu temannya berdiri. Iya Pak Ustaz, kalau Allah itu di mana-mana, berarti Allah itu di ketiak saya ada dong kata dia begitu. Maka saya tidak percaya tuh. Walaupun saya begini-begini, Tuhan saya tetap di atas, kata dia. Ya nanti kasih tahu guru agamanya agar diajarkan yang ini, yang Allah di langit. Selesai kajian gitu. Anda siapa? Saya tanya moderator. Saya guru agamanya. Dari tadi dia dihajar terus semua. Ternyata ada diprank sama mereka. Nah itu menunjukkan bahwa tidak pernah diajarkan tuh akidah yang benar. Padahal naluri anak-anak ini mengatakan Allah di mana? Di langit. Naluri mereka, keyakinan mereka, fitrah mereka mengatakan Allah di atas. Dan itu menunjukkan butuh kita mengajarkan akidah. Jangan lagi ada istilah, sudah tidak usah dibahas tauhid di Indonesia Pak Ustadz. Kenapa? Karena Anda seperti menabur garam di atas laut. Iya, bukan menabur garam di atas laut yang kita perhatikan. Tapi yang kita perhatikan adalah ikannya. Ikan laut itu kalau dikeluarkan mau Anda masak pakai apa? Digaramin kan? Iya, itulah manusia di Indonesia. Islam betul. Islam tidak butuh penambahan. Seperti air laut tidak butuh tambahan garam. Tapi orang yang di dalam Islam itu yang butuh apa? Diperbaiki keislamannya. Seperti ikan yang kalau dimasak harus dipakai garam. Jangan bikin istilah di depan kita. Kita juga punya istilah. Ikan seumur hidup di mana dia di laut? Di air asin. Kalau kita masak, butuh garam. Bukan butuh garam saja, butuh ajinomoto lagi. Ini bukan iklan ya. Nah itu menunjukkan bahwa kita butuh mengajarkan kaum muslim ini akidah. Apalagi seperti kasus tadi, yang mana anak-anak yang mereka masih memiliki naluri dipaksa untuk apa? Untuk meyakini Allah di mana-mana. Sudah dimaklumi secara aksiomatis, artinya sesuatu yang tidak perlu lagi banyak dalil. Sesuatu yang diterima oleh akal. Bahwa bangunan apapun, ini yang masuk akal. Bangunan apapun tidak akan berdiri kuat kecuali sesudah memasang pondasi yang kuat. Karena itu para Rasul memperhatikan akidah sebelum yang lainnya. Mereka perhatikan ini. Demikian juga Rasulullah SAW ketika mengutus para da'i-da'inya. Waktu ke Yaman misalnya. Atau yang pertama kali diutus ke Madinah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Dia masuk kota Madinah dan membawa ajaran yang bertentangan dengan budaya lokal kaum Aus dan Khazraj. Ini harus saya singgung budaya lokal. Karena orang Arab juga punya budaya
lokal. Itu menunjukkan Rasulullah tidak datang mengikuti budaya mereka. Tetapi mereka harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan diajarkan pertama kali oleh Mus'ab bin Umair tentang ketuhanan. Tentang bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dibacakan ayat-ayat Quran. Sampai masuk Islam, tokoh-tokoh agama di antara Usaid bin Hudair. Kemudian ketuanya lagi Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus. Karena Khazraj suku ketua-ketuanya udah masuk Islam duluan di Mekah. Waktu mereka pergi haji. Sedangkan suku Aus belum ada. Maka didakwakan mereka dengan tauhid dan masuk Islam. Sejak itulah Islam kuat di Madinah. Demikian juga Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman dengan mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab punya ilmu enggak? Ahlul kitab itu mereka punya ilmu agama dari Nabi Isa alaihissalam. Karena di Yaman itu banyaknya Nasrani. Di Yaman kebanyakan apa? Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Maka wahai Mu'adz, hendaklah yang pertama kali kau ajarkan kepada mereka yaitu syahadat la ilaha illallah. Dan ajak mereka kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Jika mereka mentaati kamu untuk mentauhidkan Allah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas kalian salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jika mereka sudah mentaati kamu untuk salat, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang diambil hartanya dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaati engkau untuk bayar zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Jika mereka mentaati engkau untuk hal itu, maka hati-hati dengan harta kesayangan mereka. Dan takutlah akan doa orang yang terzalimi, karena sungguhnya tidak ada antara doa dan Allah pembatas. Hadis yang mulia ini menunjukkan pentingnya dakwah kepada tauhid. Kemudian setelah itu baru diajarkan salat dan membayar zakat. Ya, ada seorang aparat pernah datang kepada kami dan bertanya tentang hukum jual beli motor yang tidak ada suratnya, STNK saja. Dia sedang menikmati keuntungan. Saya tanya balik, antum pernah belajar tentang akidah tauhid itu, tentang akidah atau tauhid itu apa? Dia jawab tidak pernah. Bagaimana antum akan menerima hukum yang akan saya jelaskan kepada antum, sedangkan antum tidak memahami tentang balasan tentang perbuatan ini? Maka kita jelaskan dulu tentang akidah itu kepada dia. Dan kita katakan antum tetap hadir kajian. Ya. Dan hukum yang akan kami sampaikan terkadang tidak akan diterima oleh hati antum. Karena sedang meraih apa? Meraih keuntungan. Kita arahkan dulu dia ke sana. Kemudian saya jelaskan tentang bagaimana akidah, bagaimana kuatnya keimanan antum. Kalau sudah benar akidahnya, yang enak-enak di dunia ini akan antum tinggalkan kalau bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulullah SAW. Dijelaskan itu dulu. Baru dia bisa menerima jawaban yang akan dia terima. Karena ketika disampaikan itu haram, wah cari ustadz lain aja. Gitu. Paham gak? Dan tidak ada faedahnya kita sampaikan sesuatu yang dia belum siap untuk menerima itu.
karena tidak memiliki kekuatan akidah. Kata temannya yang bawa dia ke ana, dia baru belajar seminggu Pak Ustaz. Baru berhenti dari itu. Akhirnya kita jelaskan itu. Alhamdulillah dia mau. Artinya mau mendengar penjelasan dan mau untuk menerima jawaban itu. Bahwa itu tidak boleh. Dari hadis yang mulia ini juga kita bisa pahami bahwa setelah orang-orang sudah taat kepada semua itu, di antara yang kita khawatirkan juga adalah harta mereka yang mereka cintai. Maka tidak boleh menyuruh orang sedekah itu dipaksa, tidak boleh. Termasuk dipaksa itu diminta paksa depan orang banyak. Karena orang malu kalau tidak kasih, ya enggak? Bisa antum kunci mobilnya mana? Aduh, orang banyak nih, nanti dibilang pelit anak. Dikasihlah oleh antum kunci mobil itu. Sepulang ke rumah, Ustadz itu ngapain dia minta mobil saya? Semoga Ustadz dan keluarganya hancur dulu lantas. Kan doa ini. Ya khawatir kita. Tidak boleh mengambil harta yang disukai orang. Ya. Walaupun itu wajib. Walaupun mereka wajib bayar zakat, tapi tidak boleh mengambil harta yang mereka istimewakan. Ya. Masa kita nagih zakat ke rumah antum? Ini ada Pajero Sport 2017. Yang ini aja ya. Ya. Itu menarik zakat yang tidak dihalalkan dalam agama kita. Maka diambil seukuran daripada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis yang mulia ini dan dengan mengkaji dakwah para rasul dalam Quran dan juga sirah Rasulullah SAW, dapat diambil manhaj dakwah kepada Allah. Bahwa perkara pertama yang diserukan kepada manusia adalah akidah dalam bentuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, meninggalkan peribadatan kepada selainnya, sebagaimana terkandung dalam makna la ilaha illallah. Rasulullah SAW di Mekah berdakwah berapa lama? 13 tahun. Melarang orang berbuat syirik. Walaupun di sana masih ada zina, masih ada minum khamar. Ya, tapi kalau mereka masih berbuat syirik, sulit untuk dihentikan. Kapan orang yang minum khamar itu dihentikan? Waktu di Madinah baru diharamkan khamar itu. Bahkan Hamzah pernah mabuk. Anda bayangkan Hamzah mabuk. Ya. Penghuni surga ini mabuk sebelum diharamkan apa? Khamar. Dan dia sudah masuk Islam, tapi masih mabuk. Hamzah itu. Ketika sudah disyariatkan sholat dan sholat itu butuh konsentrasi dan orang-orang sudah kuat akidahnya, maka diharamkanlah apa? Khamar. Diharamkan khamar. Maka orang-orang yang baru tobat-tobat di akhir-akhir ini, tobat mereka sudah baru saja tobat selesai dari dosa, langsung dakwah ke sana kemari gitu, dan dia tidak tahu tentang akidah. Nanti kalau ada sesuatu yang mengganjal keinginan nafsunya, dia akan tinggalkan itu. Bisa ada seorang wanita misalnya, dia baru saja ngaji, kemudian pakai cadar, kemana-mana dia ceramah tentang cadar itu, dan dia tidak belajar akidah. Suatu hari nanti kalau dia dihentikan ceramahnya dan tidak mendapatkan income lagi, pemasukan lagi, ya dia akan buka, mungkin dia akan buka cadar atau jilbabnya, atau dia akan murtad gitu. Karena tidak kuat dari sisi akidahnya. Ini menunjukkan bahwa penting dari masalah ini sangat penting sekali. Karena orang kalau dijelaskan tentang zina dulu kepada dia, dijelaskan tentang ini, apalagi hal yang masih syubhat bagi dia, yang haram itu masih syubhat. Seperti misalnya rokok misalnya, itu masih syubhat sebagian orang, ya enggak? Masih syubhat. Tapi kalau orang itu sudah kuat akidahnya dijelaskan haram rokok, dia masih rokok, maka dia akan meyakini rokok itu haram walaupun dia masih berbuat. Ya enggak? Tapi kalau dia tidak kuat, haram rokok, cari ustadz yang rokok aja gitu kan. Ngaji ke sana. Itu menunjukkan bahwa orang butuh pembahasan tentang ini. Sangat butuhkan. Dan banyak sekali orang-orang yang berdakwah terlibat jemaah-jemaah tertentu
yang menyimpang, yang mana dakwah tersebut tidak mengokohkan umatnya. Tidak. Malah mereka akan menghancurkan umat mereka. Setidaknya mereka mengajak umat itu untuk mentaati mereka pribadi. Dan Allah merintahkan kita untuk mulai berdakwah dan berjihad terhadap orang-orang kafir yang dekat. Ya, Allah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat. Berikan peringatan kepada mereka tentang syirik itu. Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kalian dan hendaklah mereka merasakan sikap keras dari kalian, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini waktu perang. Waktu perang harus tegas. Kalau tidak perang, tegas juga. Tegas pada lakum dinukum waliyadin. Bila barisan kaum muslimin tidak dilestarikan, tidak disterilkan dari penyakit-penyakit tersebut, maka mereka tidak akan sanggup berdiri kokoh di hadapan serangan musuh. Kalau akidah kita rusak, maka kita tidak akan menang dalam peperangan yang sebenarnya. Kita akan takut kepada musuh. Ingat waktu Tatar membunuh kaum muslimin di mana? Di Baghdad. Berapa jumlah yang mati? Mungkin 1 juta orang mati. Atau ratusan ribu mati. Ya. Dan darah sebetis. Kalau orang jalan di tengah-tengah orang mati itu, darah itu sebetis. Banjir darah. Apa yang terjadi waktu itu? Apa yang terjadi sebelumnya? Mereka, kaum muslimin, akidahnya rapuh. Ketika Mongol mengatakan, menyebarkan berita kalau Mongol masuk ke sebuah daerah, maka mereka akan hancurkan dari akar-akarnya. Maka ketika dengar kata Mongol saja, kaum muslimin sudah takut. Sampai dikatakan, 1 orang Mongol waktu itu bisa saja membunuh 100 orang Islam. 1 orang. Kenapa? Karena akidah mereka tidak kuat. Maka di zaman Ibnu Taimiyah ketika memerangi Mongol, kaum muslimin ingin mengalap berkah ke kuburan, Ibnu Taimiyah mengatakan jangan. Ngalap berkah di kuburan tuh, kuburan para wali. Berarti yang lainnya tidak boleh jadi wali. Maka Ibnu Taimiyah tidak mengajak orang-orang seperti itu. Lihat Ali bin Abi Thalib. Tidak mengajak perang orang-orang yang akidahnya masih rusak. Padahal yang akidahnya rusak ini bukan karena berbuat syirik, tapi mantan khawarij. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada perang Nahrawan. Yaitu Ali memerangi khawarij dari perkampungan Haruri. Makanya mereka orang-orang khawarij zaman itu juga disebut dengan Haruriyah. Karena mereka berkumpul di satu tempat namanya Haruri. Dan mereka berperang dengan Ali di Nahrawan. Jumlah orang khawarij ini 3 kali lipat dari pasukan Ali. Kalau pasukan Ali waktu itu 4.000, berarti mereka berapa? 12.000. 1 lawan 3. Ibnu Abbas diutus untuk mendakwahkan mereka dan bertobat kurang lebih 2/3. Kurang lebih 8.000. Nah, yang 8.000 bertobat ini ingin gabung dengan pasukan Ali. Ali melarang. Ali mencukupi 4.000 tadi. Kenapa? Karena 4.000 ini orang istimewa dari memiliki akidah. Maka yang 8.000 itu tidak disuruh ikut. Yang ikut berapa? 4.000. Kenapa? Karena yang 8.000 itu baru taubat dari khawarij. Jangan-jangan begitu mereka masuk tengah-tengah pasukan Ali, malah pasukan Ali dibunuh oleh mereka. Karena akidah khawarij itu sulit untuk dibersihkan kecuali dalam waktu yang lama. Gitu. Maka tidak diizinkan. Itu saja Ali tidak izinkan. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak akan sanggup berdiri kokoh di hadapan serangan para musuh ketika akidahnya rusak. Gitu. Ini ada kisah dari Syekh ini. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki menyembah kubur
melihat seorang laki-laki menyembah berhala di depannya. Ini cerita Syekh Shalih Fauzan. Ya. Lalu laki-laki yang menyembah kubur melarang orang menyembah patung. Ya, seakan-akan ini Muslim dengan Hindu. Si Hindu menyembah patung mereka. Si Muslim minta di kuburan. Maka yang menyembah berhala menjawab kepadanya, kamu menyembah sesuatu yang tidak ada di hadapanmu, sedangkan aku menyembah sesuatu yang ada di depanku. Mana yang lebih aneh? Mana yang lebih sesat? Maka laki-laki yang menyembah kubur itu terdiam. Kedua-duanya sama-sama menyembah selain Allah. Yang satu menyembah ada wujudnya, yang ini menyembah orang yang ada dalam kuburan. Yang mana Nabi SAW dikatakan oleh Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau tidak bisa memperdengarkan orang di dalam kubur. Walaupun itu Allah gunakan untuk menyinggung bahwa orang kafir itu seperti mayat dalam kubur. Tidak bisa mendengar kebenaran. Tapi itu secara nyata memang Nabi SAW tidak bisa berdiskusi dengan orang di kuburan kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang bukan nabi. Memang keduanya sama-sama musyrik sesat. Keduanya menyembah sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan mudarat. Tetapi penyembah kubur lebih jauh sesatnya dan apa yang dicarinya lebih mustahil. Ya. Kesalahan orang menyembah kubur berapa? 2. Dia berbuat syirik kepada Allah dalam hak Allah. Dan itu hak doa. Dan dia berbuat syirik dalam penentuan balasan. Ingat tuh, kesalahan orang menyembah kubur 2. Kesyirikannya. Pertama, dia mempersekutukan Allah dengan orang dalam kubur itu. Yang kedua, dia mempersekutukan Allah dengan dirinya. Bagaimana bentuknya? Antum siapa yang bisa paham ini? Kalau yang berbuat syirik kepada Allah dengan orang di kubur, mungkin antum paham. Yang kedua, dia mempersekutukan Allah dengan dirinya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ajib. Bahasa Arabnya ajibu gitu. Jawablah gitu. Kenapa dia dikatakan berbuat syirik kepada Allah dengan dirinya juga? Ana beritahukan kisi-kisi jawabannya. Supaya dibikinkan kopi sama panitia. Memberi balasan hak siapa? Menentukan ini selamat atau tidak hak siapa? Hak Allah. Di sisi mana dia syirik? Artinya mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Itu tadi yang kuburan. Berarti doa itu. Itu tadi. Mempersekutukan Allah dengan kuburan. Sekarang dia mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dalam perbuatan yang sama. Atau saya yang dibikinkan kopi nanti pagi. Iya. Menentukan orang selamat atau tidak setelah mati adalah hak Allah. Sekarang dia ingin bersaing dengan Allah dalam menentukan orang mati itu selamat. Ketika dia minta kepada orang mati, berarti dia yakin orang mati itu pasti selamat. Berarti dia menghukumi orang yang mati tadi, yang tidak dihukumi Allah dan Rasulnya selamat atau tidak, dia telah mempersekutukan Allah dengan dirinya dalam menentukan apa? Keselamatan. Padahal hak menentukan keselamatan atau tidak milik Allah. Dan dia minta ke situ. Berarti dia yakin orang itu pasti selamat. Iya enggak? Lebih buruk dari Nasrani atau tidak? Karena Nasrani meyakini Nabi Isa pasti selamat. Ya Nabi Isa memang pasti selamat. Udah ditentukan oleh siapa pasti selamatnya? Allah. Mereka berbuat syirik pada perbuatan mereka. Yaitu mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa. Tapi tidak dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena yang menentukan selamatnya Nabi Isa adalah Allah. Orang yang meminta kepada malaikat, mereka mempersekutukan Allah dengan malaikat. Tapi tidak dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena malaikat pasti selamat. Jelas enggak? Sedangkan mereka yang meminta kepada kuburan para wali songo gitu misalnya.
Sekarang wali songo yang tahu dia selamat atau tidak, siapa yang bisa beritahukan kepada kita? Pernahkah ada hadis wali songo pasti selamat? Ada orang mati syahid di zaman Nabi SAW, dia mati, kata sahabat, ya Rasulullah dia mati syahid. Kata Rasulullah tidak, dia ahli nar. Kenapa? Karena ketika dia tidak tahan sakit, dia bunuh diri. Dia tancapkan, dia letakkan gagang pedangnya di tanah dan pedangnya di atas, kemudian dia tusukkan dadanya dengan pedang. Tidak dilihat oleh orang, dia mati bunuh diri. Tapi ketika dia berjihad, dia orang berani. Nabi mengatakan tidak, dia ahli neraka. Sekarang yang dianggap selamat di Indonesia ini, siapa yang pernah menyebutkan hadisnya? Apakah kita bisa menyebutkannya dan kita menyaingi Rasulullah SAW dapat wahyu? Kita tidak mungkin dapat wahyu, paling dapat bisikan setan. Oleh karena itu, sekali lagi orang menyembah kubur itu lebih sesat daripada orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Karena dia melakukan dua kesyirikan sekaligus. Mempersekutukan Allah dengan orang di kubur dalam doa dan mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri dalam menentukan keselamatan. Karena itu hak milik Allah. Masih lama waktunya Pak Adi? Udah habis ya? Kita insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya enggak? Ibu-ibu ada yang bertanya? Masih ada 5 menit lah. Kita lebihkan 10 menit. Ya nanti dulu kopi. Fadhal, atau ada yang bertanya? Apa ciri daripada dakwah jalan para nabi dan rasul? Ciri, sifat jalan yang lurus. Tidak ada dalam pembahasan kita tadi. Ini ada dalam pembahasan setahun yang lalu gitu. Antum kayaknya udah lupa deh. Ciri jalan yang lurus itu apa? Dan itu ada kaitannya dengan dakwah juga. Ciri jalan lurus itu apa? Ada dua ciri. Yang pertama apa? Nah, berarti harus dikaji ulang lagi kita tauhid. Ciri yang pertama, jalan itu hanya satu. Jalan kepada Allah hanya satu. Maka tidak ada banyak jalan menuju Roma. Saya tadi sudah singgung. Jalan menuju kepada Allah berapa? Satu. Itu ciri pertama, jalan yang lurus. Yang kedua, jalannya jelas. Makanya ada dakwah. Dakwah itu untuk menjelaskan jalan itu. Jangan lagi ada orang mengatakan, jangan saling menyalahkan Pak Ustadz. Memang menjelaskan sesuatu itu harus ada yang disalahkan. Ya enggak? Untuk menjelaskan sesuatu, ada yang disalahkan dan ada yang dibenarkan. Itu pasti. Suatu yang real, suatu yang masuk akal. Sekarang anak katakan begini, jangan menyembah kubur. Lalu ada orang datang kepada anak, Ustadz, jangan saling menyalahkan. Sekarang pertanyaan anak, antum lagi ngapain? Lagi menyalahkan saya kan? Dalam hal berdakwah. Berarti kita sama dong. Karena kita tidak akan mungkin menjelaskan sesuatu kecuali harus ada yang disalahkan. Maka tugas Nabi pertama kali menyalahkan atau tidak? Dalilnya. Kalau dia Rasulullah datang untuk menyalahkan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ayat ini pengangkatan sebagai Rasul. Berarti pengangkatan sebagai da'i juga. Ya ayyuhal muddatsir. Lanjutannya. Qum fa'anzir. Bangkit kau dari tempat tidurmu, berikan peringatan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa'anzirhum 'anis syirki. Ingatkan mereka dari perbuatan syirik. Maka dijelaskan, maka jalan yang lurus itu dua sifatnya. Jumlahnya satu, dengan dalil tadi juga bisa dipakai, ya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yang kedua, jalannya jelas. Maka untuk menjelaskan menggunakan apa? Dakwah. Menggunakan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Surat Yusuf ayat 108. Itu harus ingat selalu. Nanti akan anak tanyakan lagi. Bagaimana ciri jalan yang lurus?
Apa cirinya? Jawabannya 2. Ciri pertama, jumlahnya 1. Kedua, jelas. Udah. Siapa yang menyimpang dari yang jelas ini, pasti sesat. Pasti binasa. Dan dia akan terombang-ambing dari satu ajaran ke ajaran yang lainnya. Ada orang tadinya semangat mendakwahkan khilafah misalnya. Begitu dilihat-lihat, kayak tidak sukses di sini. Udahlah, masuk ormas aja. Gitu kan? Sudah begitu, dibaiat pula. Kenapa? Karena tidak punya keyakinan akidah yang kokoh. Sedangkan baiat itu hanya kepada siapa? Penguasa yang sah. Bukan kepada orang tertentu, atau kelompok tertentu, atau ormas tertentu. Ya. Maka alhamdulillah kita mengikuti dakwah yang tidak perlu bersyahadat ulang masuk ke dalam. Dan keluar juga terserah antum. Tidak diperdulikan juga kalau mau berhenti. Ya enggak? Karena kita tujuannya mengajak kepada Allah di atas jalan Rasulullah SAW. Itu baru jelas namanya. Kata Nabi SAW, taraktukum ala al-mahajjatil bayda'i naqiyah lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Kutinggalkan kalian di atas jalan yang terang menerang, bersih. Tidak ada yang malamnya saja bagaikan siang. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Dan kebinasaan yang paling binasa adalah tersesat dari jalan yang lurus. Jelas? Sudah jelas enggak? Baik, saya cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.